Okay, good afternoon, everyone. Thanks for joining our Zoom sessions for the class of Introduction to Literature. Selamat datang di mata kuliah pengantar kesusastraan. Materi kali ini adalah tentang prosa. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang apa sih itu sastra gitu ya, dan apa saja, maksudnya adalah bagaimana yang dimaksud dengan tipe atau yang dapat dikategorikan sebagai sastra Inggris gitu ya. Kita juga sudah belajar tipe-tipe sastra gitu ya, pengertiannya yang luas dan lain-lain. Nah, kita akan masuk ke materi kedua gitu ya, yaitu salah satu literary genre atau jenis karya sastra yang pertama akan kita pelajari adalah prosa ya, atau prose. Nah, kita akan belajar elemen-elemennya gitu. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu prose ya. Apa itu prosa? Prose adalah salah satu jenis atau aliran atau genre ya dari karya sastra yang menggunakan bahasa sehari-hari. Jadi bahasa dari karya sastra prosa adalah yang berupa atau menggunakan bahasa sehari-hari, daily language. Ini nantinya berbeda dengan prose yang menggunakan bahasa-bahasa puitis gitu ya. Artinya sehari-hari itu seperti apa? Sehari-hari itu deskriptif gitu ya, apa-apa dijelaskan panjang lebar gitu ya. Sedangkan dalam puisi contohnya gitu ya, sebagai oposisinya gitu ya, sebagai pembanding, kalau dalam puisi itu segala sesuatunya dibikin ringkas gitu ya, compact language. Jadi bahasanya puitis, lalu maknanya harus didalami gitu ya. Sedangkan kalau dalam prosa itu menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dimengerti ya. Selain itu juga biasanya prosa ditulis dalam bentuk paragraf, in form of paragraph. Sedangkan biasanya nanti poetry atau puisi ditulis dalam bentuk bait gitu ya. Jadi satu baris. Sedangkan kalau paragraf itu kan berbaris, artinya dalam bentuk kalimat, kalimat itu disatukan dalam satu paragraf gitu ya. Sedangkan kalau dalam puisi itu tidak mesti berbentuk kalimat gitu ya, bisa jadi hanya satu frase atau klausa, artinya kalimat yang tidak utuh gitu. Tetapi seperti itulah bahasa dalam puisi yang berbeda dengan bahasa prosa yang menggunakan bahasa yang menerangkan gitu, artinya deskriptif, segala sesuatu itu dijelaskan dan ditulis dalam bentuk paragraf. Selain itu biasanya juga prosa ditulis dalam bentuk dialog gitu ya. Jadi selain ada paragrafnya nanti ada dialognya juga gitu. Nah, ini berbeda dengan play ya, atau drama gitu ya. Nanti drama juga ada dialognya, tetapi nanti berbeda. Kalau dalam prosa gitu ya, kenapa saya menyebutkan hanya dialog, karena biasanya isi dari percakapan di dalam novel gitu ya, atau prosa itu biasanya berbentuk antar dua orang atau lebih gitu ya. Jadi tidak ada seperti monolog gitu ya. Monolog itu soliloquy, nanti kita pelajari di saat mempelajari tentang Shakespeare di mata kuliah sejarah kebahasaan dan kesusastraan di semester depan. Nanti ada perbedaan tuh antara monolog, dialog gitu ya. Nanti ada sedangkan yang banyak digunakan dalam karya sastra berjenis prosa itu biasanya hanya dialog. Sedangkan kalau dalam sastra ada dialog juga, tetapi biasanya ada bentuk lainnya juga. Seperti tadi yang saya sebut adalah monolog, lalu nanti ada epilog, ada prolog gitu ya. Nanti jadi banyak sekali tipe-tipe percakapan di dalam drama gitu ya, karena kan drama adalah karya sastra yang untuk dipentaskan. Sedangkan prose ini biasanya hanya untuk dibaca saja oleh reader gitu ya, tidak untuk diperagakan gitu. Lalu juga biasanya sastra ini kebanyakan berbentuk fiction gitu ya. Jadi tetapi ada juga gitu ya yang sastra tapi biasanya prose atau prosa yang berbentuk non-fiction itu biasanya tidak disebut prose. Artinya adalah bukan berupa novel gitu ya. Artinya biasanya disebut biografi gitu ya, memoirs, autobiografi gitu ya. Jadi biasanya prose itu kebanyakan merupakan fiction. Fiction itu apa? Fiction itu adalah karya sastra yang imajinatif, artinya bukan berdasarkan
kisah nyata ya. Artinya adalah hanya berupa imajinasi atau karangan gitu ya dari penulisnya yang dituangkan dalam bentuk narasi gitu ya. Ada yang tahu tidak nantinya? Oke, ini itu akan kita bahas minggu depan. Jadi walaupun misalkan sebuah prosa gitu ya terinspirasi atau memiliki unsur-unsur yang sama dengan di kehidupan nyata, tetapi biasanya akan ada disclaimer-nya tuh. Kesamaan nama, kejadian, tempat, dan lokasi hanya sebuah kebetulan. Biasanya di dalam sinetron atau film gitu ya, biasanya ada seperti itu. Bahkan di dalam buku pun kadang ada yang seperti itu gitu. Karena kalau kita mengambil cerita orang lain gitu ya, apalagi cerita yang tragis, ada kematian, ada pembunuhan di situ, biasanya tidak etis gitu ya untuk menceritakan kembali tanpa izin dari keluarga gitu ya, dari korban atau pemilik orang yang mengalami kejadian tersebut gitu. Sehingga biasanya ketika karya sastra itu karya sastra prosa itu biasanya walaupun ada kemiripan dengan kejadiannya tetapi tidak bisa disamakan plek 100% seperti kejadian nyata gitu ya. Tetap itu adalah dianggap sebuah karya fiksi gitu. Lalu berikutnya ini yang tadi saya jelaskan gitu ya. Walaupun kebanyakan imaginary atau karangan dari penulisnya, sebenarnya penulis ini juga mengambil gitu ya, mengambil dari kehidupan dia gitu ya, baik itu kejadian yang dialami ataupun merupakan observasi dia. Artinya misalkan Raffi ini mau menulis novel gitu ya, nah dia ini memperhatikan atau untuk membangun karakternya melihat dari tetangganya gitu ya, mengobservasi tetangganya, melihat gitu ya, bukan mengawasi atau mengintai, hanya melihat. Nah, dia lalu terinspirasi dari tetangganya ini untuk membuat karakter yang mirip dengan tetangganya itu gitu. Tetapi nanti misalkan jalan ceritanya atau kan karakterisasi itu banyak gitu ya. Nanti akan saya tambahkan itu tidak 100% imaginary gitu ya, tetapi tidak 100% juga faktual atau berdasarkan fakta gitu ya. Jadi ada campuran keduanya biasanya di dalam prosa. Makanya kenapa sebagian besar prosa itu dianggap fiksi gitu ya. Jadi jarang sekali prosa yang dianggap non-fiction. Biasanya yang non-fiction itu nanti berupa autobiography atau biografi atau memoirs gitu ya, yang akan kita pelajari di minggu depan. Nah, sekarang kita masuk ke dua elemen yang membangun karya sastra prosa. Ada dua jenis. Apakah ada yang tahu elemen yang membangun karya sastra itu apa saja? Dua jenis elemen yang membangun karya sastra itu apa saja? Intrinsik dan ekstrinsik. Correct, ya, benar sekali. Ada yang pertama akan kita pelajari adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik nanti ada bermacam-macam ya. Akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah tema. Nah, tema ini adalah sebuah konsep atau isu, topik gitu ya, yang didiskusikan, yang utamanya didiskusikan utamanya dalam sebuah karya sastra. Artinya dari awal hingga akhir gitu ya, sebuah karya sastra ini mengangkat suatu tema tertentu. Misalkan tentang si kancil gitu ya, itu kan children literature gitu ya, anak-anak. Temanya adalah tidak boleh mencuri gitu ya, jadi harus jujur seperti itu. Itu adalah tema yang didiskusikan atau yang bisa kita simpulkan dari keseluruhan jalan cerita gitu ya. Biasanya dari tema ini bisa kita tarik moral value gitu ya, atau apa yang kita pelajari atau kita ambil dari sebuah cerita gitu ya. Nah, tadi contohnya misalkan kalau si kancil gitu ya, kancil itu kan mencuri hasil kebun gitu ya. Nah, itu tidak boleh, perbuatan tidak bagus gitu ya. Nanti misalkan di jalan ceritanya si kancil ini malah nanti terjebak di sungai gitu ya, yang di daratan ini ada harimau, tetapi dia harus, kalau mau melarikan diri dari harimau, dia harus lompat, harus menyeberangi sungai, padahal di sungai itu ada buaya gitu ya. Itu artinya karmanya dia gitu ya. Jadi kalau kita mencuri, berbuat tidak baik, berbuat jahat, nanti akan
mendapatkan karma buruk atau imbalan yang setimpal gitu ya, seperti yang dialami si kancil itu gitu ya. Nah, tema ini dalam satu karya sastra bisa bisa menjadi jelas gitu ya, atau bisa juga atau prominent gitu ya disebutnya. Jadi jelas terlihat gitu ya, tidak mungkin terlewat gitu ya ketika kita membaca sebuah karya sastra, tetapi bisa juga ilusif. Ilusif ini kabur gitu ya, blurry. Jadi tidak terlalu kentara. Nah, bagaimana? Contohnya, contohnya tema yang jelas itu ya, contohnya adalah salah satu ini adalah cerpen, cerita pendek atau short stories, tulisannya Cat Chopin. Cat Chopin, ini bacanya Chopin. Cat Chopin, yang berjudul The Story of an Hour, gitu ya. Nah, tema dari uh, cerita pendek ini, gitu ya, akan bisa kita tangkap kalau jalan ceritanya, gitu ya, dari cerpen ini akan kita bisa tangkap ketika kita membaca, gitu ya. Kita juga akan sekalian menangkap tema, gitu. Temanya apa? Misalkan adalah institusi pernikahan pada eh, tahun 1800-an gitu ya, yang bagaimana keadaan sosial yang menjadikan pernikahan itu gitu ya, bagaimana struktur sosial atau isu-isu sosial yang ada ketika zaman 1800-an ini mempengaruhi karakter di dalam cerpen ini, yaitu Mrs. Mallard. Mrs. Mallard, dia di address gitu ya, seperti di kelas speaking tadi gitu ya, dia di address berdasarkan nama belakang suaminya gitu ya. Nah, bagaimana situasi atau kondisi pernikahan gitu ya pada abad 1800-an ini, seperti apa gitu ya institusi pernikahan pada zaman tersebut yang mempengaruhi karakter ini gitu ya, yang merenggut gitu ya di dalam ceritanya. Institusi pernikahan pada zaman tersebut merenggut kebebasan dan identitas dari karakter Mrs. Mallard ini gitu ya. Jadi ini sangat jelas gitu ya. Jadi dalam walaupun cerpen gitu ya, pendek ceritanya, tapi tema ini bisa terlihat dengan jelas gitu ya. Lalu bagaimana tema dalam satu karya sastra yang tidak begitu kentara gitu ya. Artinya bukan tidak jelas, tidak jelas. Tidak jelas itu apa? Bukan tidak jelas tidak parugu. Teparugu itu apa, enggak karuan gitu ya, bukan. Tetapi tidak jelas di sini artinya adalah tidak kentara, jadi tidak terlalu mencolok gitu ya. Jadi kita harus menggali agar menemukan tema ini gitu ya. Contohnya dalam karya sastranya tulisan dari Jamaica Kincaid yang berjudul Girl gitu ya. Nah, di dalam karya sastra ini ketika kita membaca gitu ya, kita tidak bisa menentukan apa yang terjadi di dalam karakternya ini gitu ya, atau isi dari karya sastra ini, apakah ibu-ibu ini ibu-ibu dalam karakter ibu dalam karya sastra ini gitu ya terlalu keras gitu ya, atau uh, ketika mereka mudanya mereka itu mengalami tekanan gitu ya, lalu juga ketika mereka menjadi ibu mereka kembali menekan anak-anaknya gitu ya, atau juga misalkan apa prediksi dari orang tua gitu ya akan berpengaruh terhadap kehidupan anak-anaknya di masa mendatang ya. Jadi ada dua jenis tema. Tema itu bisa terlihat jelas, bisa juga tidak terlalu kentara gitu ya. Lalu kita masuk ke intrinsic elemen berikutnya, yaitu berupa karakter gitu ya. Jadi awalnya ada tema, isu apa yang ingin diangkat dalam sebuah karya sastra, lalu berikutnya adalah karakter. Karakter ini adalah participants in the story gitu ya, adalah partisipan atau orang-orang. Nah, partisipan di sini peserta gitu ya, peserta atau yang menceritakan atau diceritakan di dalam sebuah karya sastra itu tidak harus berupa orang ya, tidak mesti berupa orang, jadi bisa juga seperti identitas gitu ya, atau juga misalkan setan gitu ya, itu juga bisa menjadi karakter di dalam sebuah karya sastra. Jadi tidak mesti orang. Nanti kalau trickster ini adalah karakter
seperti kancil. Kancil itu ada trickster. Nanti ada fable. Fable ini cerita-cerita hewan gitu ya. Jadi bukan hanya, kalau kancil ini, trickster itu nanti sebuah kategori dari karakter. Jadi cerita trickster itu adalah cerita hewan yang seperti manusia gitu ya. Nanti ada juga jadi mereka bisa berkomunikasi dan lain-lain. Dan mereka ini biasanya licik gitu ya, makanya dinamai trickster. Lalu ada juga misalkan karakter fable. Karakter fable ini adalah hewan. Hewan-hewannya ini ya sama, bisa berkomunikasi, tetapi untuk tujuannya misalkan moral value, untuk cerita anak-anak, seperti misalkan kura-kura dan elang gitu ya. Itu merupakan cerita-cerita fable. Jadi karakter di sini bukan hanya dari atau berupa manusia gitu, tetapi juga bisa hewan, bahkan alam gitu ya, bahkan juga seperti sosok entity. Makanya di sini ada disebut entity. Entity ini bisa seperti roh gitu ya, setan. Nanti kalau kalian baca novelnya Toni Morrison yang berjudul Beloved, itu nanti ada tuh cerita setannya, walaupun novel tersebut merupakan novel tulisan. Jadi Toni Morrison merupakan penulis African American, jadi orang Amerika yang berkulit hitam gitu ya, tetapi di situ ada setan-setannya dikit ya. Lalu berikutnya karakter ini juga ya ada tipe-tipenya. Biasanya ada main, karakter utama gitu ya. Lalu ada supporting, peran pendukung. Lalu ada juga minor. Minor ini biasanya disebut figuran gitu ya. Lalu ada juga karakter yang protagonis dan karakter antagonis. Karakter protagonis ini di sini bukan berarti selalu baik, sedangkan antagonis yang jahat gitu ya. Bisa juga karakter protagonis itu yang jahat. Intinya adalah protagonis adalah peran utama gitu ya, seperti main karakter yang jalan cerita ini bergerak karena dia gitu ya. Nah, antagonis adalah peran lawannya dari si antagonis adalah peran atau karakter lawan dari protagonis. Jadi kalau protagonisnya ini baik, tentu saja antagonisnya jahat gitu ya. Tetapi sebenarnya ada juga yang protagonisnya ini jahat. Antagonisnya berarti adalah orang yang baik. Contohnya misalkan Gone Girl gitu ya. Gone Girl itu kan karakter utamanya si Amy. Amy itu dia di situ dia ceritanya itu kan membikin-bikin kematiannya. Seakan-akan dia ini dibunuh oleh suaminya gitu ya. Padahal kan suaminya tidak membunuh. Lalu berikutnya karakter types. Nah, ini characterization ya. Sorry, ini saya rubah jadi characterization. Nah, characterization ini merupakan penggambaran gitu ya. Penggambaran dari karakter-karakter yang ada di dalam karya sastra. Misalkan bisa secara fisikal atau emotional atau intellectuals. Jadi kepandaiannya, apakah karakter ini pandai atau bodoh gitu ya, atau karakter secara fisik tinggi, pendek, kurus, gemuk gitu ya, itu merupakan karakterisasi secara fisik. Lalu secara emosi, misalkan apakah dia ini mudah marah gitu ya, atau temperamental gitu ya, atau egois gitu ya, itu kan merupakan karakterisasi secara emosi. Nah, karakterisasi ini juga dalam kaitannya sepanjang novel gitu ya, ada 3. Jadi ada yang flat, static, dan round. Jadi flat ini gitu ya, karakter-karakter yang hanya memiliki 1 atau 2 traits. Nah, characterization ini juga bisa disebut traits. Jadi artinya satu karakterisasi atau traits ini sama gitu. Jadi yang menggambarkan digunakan untuk unsur-unsur atau personalitas yang digunakan untuk menggambarkan satu karakter gitu ya, itu disebut karakterisasi atau traits. Nah, karakter yang flat itu hanya memiliki 1 atau 2 karakterisasi yang utama gitu. Jadi misalkan dia tinggi, ya sudah tinggi berarti misalkan nantinya dia digunakan karakter ini menjadi atlet basket gitu ya, sudah jadi tingginya saja yang ditekankan untuk nantinya di alur cerita gitu ya, dia akan menjadi pemain basket. Nah, itu adalah karakter yang flat. Jadi tidak hanya dikarakterisasikan, karakterisasinya ini dijelaskan hanya melalui 1 atau 2 gambaran saja gitu ya. Jadi ketika kita menyimpulkan hanya cukup 1-2 baris sudah kita bisa menyimpulkan satu karakter. Lalu berikutnya ada static.
Static ini adalah karakter yang dari awal sampai akhir sama gitu. Jadi tidak ada perkembangan, tidak ada perubahan dari karakter tersebut. Kalau di awal karakter misalkan cerita tentang sekolah gitu ya. Satu kelas ada satu anak yang dari awal dia masuk sekolah sampai dia lulus kepandaiannya tidak bertambah gitu ya. Artinya dia statik di situ. Atau misalkan ada anak yang misalkan ada seorang laki-laki yang masuk ceritanya gitu ya di dalam karya sastra, dia masuk ke army gitu ya atau tentara, tetapi dari di awal cerita dia digambarkan kurus, nanti setelah dia masuk sekolah tentara pun tetap kurus gitu ya, artinya dia tidak ada perkembangan, tidak ada perubahan. Itu namanya karakter yang static. Lalu ada juga karakter yang round. Nah, ini adalah karakter yang kompleks. Jadi dari awal cerita, awal prosa gitu ya sampai akhir, nanti dia akan mengalami perubahan. Misalkan dari awal secara badan, misalkan dari awal dia kurus, nanti jadi gemuk ataupun sebaliknya. Atau misalkan dari awal masuk sekolah dia ini bodoh lalu menjadi pintar gitu ya. Atau misalkan ketika masuk sekolah dia ini pintar, rajin, tetapi nanti di sekolahnya dia terpengaruh oleh teman-temannya menjadi nakal, bandel gitu ya. Itu juga bisa seperti itu. Nah, nanti ini di karakter round juga misalkan kenapa gitu ya karakter-karakter itu tidak bisa jahat-jahat sekali atau baik-baik sekali gitu ya. Jadi pasti ada abu-abunya. Kadang dia bertindak jahat gitu ya, kadang bertindak baik gitu ya. Nah, kalau yang jahat-jahat sekali itu misalkan nanti flat atau static. Jadi dari awal ya dia jahat terus sampai akhir cerita dia jahat terus, ataupun sebaliknya. Dari awal cerita dia baik sampai akhir cerita dia baik. Nah, itu adalah flat dan static. Sedangkan round itu nanti dia berubah gitu ya. Misalkan dia ini misalkan kalau yang baik gitu ya, ada karakter baik, dia ini biasanya penampilannya cakep atau cantik gitu ya, tampan atau cantik, lalu nanti pintar, rajin beribadah gitu ya, banyak digemari teman-teman, orangnya supel, rajin dermawan gitu ya, tidak sungkan untuk menolong teman-temannya. Itu adalah karakter yang bisa dibilang flat gitu ya, jadi dia hanya baik saja, tidak ada jahat-jahatnya, atau tidak ada karakter-karakter yang less desirable. Artinya bukan berarti karakter baik terus ada jahatnya, tetapi kan tidak mungkin juga gitu ya orang baik terus di semua sisi dia baik, tidak jarang sekali orang seperti itu gitu ya. Sehingga biasanya karakter itu makin ke sini digambarkan abu-abu gitu ya, tidak selalu baik-baik terus, tapi ada juga ya melenceng-melencengnya dikit gitu ya. Lalu berikutnya adalah elemen berikutnya adalah plot. Plot di sini artinya adalah rendering atau ordering of the events and action of a story. Jadi adalah jalan cerita berlangsungnya gitu ya, baik itu maju atau mundurnya sebuah jalan cerita dan aksi gitu ya. Jadi kejadian di dalam sebuah cerita. Tetapi plot itu gitu ya, the series of event that gives a story its meaning and effect. Jadi plot atau jalan cerita sebuah kejadian gitu ya, runutannya itu harus menghasilkan cause and effect gitu. Jadi tidak bisa jalan cerita itu tidak ada juntrungannya atau tidak ada tujuannya gitu ya. Misalkan kenapa dalam karakter gitu ya, satu karakter digambarkan dia rajin belajar. Ya nanti ketika dia menghadapi ujian sekolah gitu ya, nilainya bagus gitu ya. Jadi ada efeknya, ada penyebabnya, lalu nanti ada akibatnya apa gitu ya. Jadi ketika satu jalan cerita itu ya tidak hanya untuk sebuah jalan cerita itu bukan tidak ada tujuannya gitu ya. Jadi makanya kalau tidak ada tujuannya itu bisa disebut plot holes gitu ya. Jadi diceritakan tetapi ya sudah tidak ada juntrungannya, si potongan atau jalan cerita itu akan dibawa kemana. Tetapi jalan cerita yang utuh gitu ya, plot ini harus ada sebab ada akibatnya gitu ya. Kenapa satu karakter mengalami kejadian ini agar nantinya di akhir cerita dia menjadi seperti ini gitu ya. Seperti itu. Jadi harus ada sebab dan akibatnya. Lalu juga biasanya plot ini gitu ya, ada rise and fall of action out of conflict. Jadi karakter itu
plot itu nanti ada tenang gitu ya, lalu nanti ada tegangnya, lalu nanti bagaimana ketegangan itu diselesaikan. Jadi plot itu atau jalan cerita itu naik turun, tidak bisa flat terus, itu akan bosen, orang tidur gitu ya. Orang nanti ketiduran di bioskop, tetapi jalan cerita itu harus menarik, jadi harus ada yang menegangkannya gitu, lalu nanti ketegangan itu bagaimana diselesaikan gitu ya. Nah, plot sendiri gitu ya bisa didefinisikan secara dua, jadi secara micro level plot itu terdiri dari aksi dan reaksi gitu ya. Jadi kalau misalkan memukul, lalu apakah lawan dari karakter yang memukul ini memukul balik atau justru diam saja dan pergi gitu ya. Nah, ini adalah plot, pengertian plot secara singkat adalah aksi dan reaksi gitu ya. Jadi bagaimana suatu karakter ini menanggapi kejadian yang terjadi kepada dia gitu ya. Tapi kalau secara makro gitu ya, artinya secara pengertian secara lebih luas, plot itu harus memiliki awalan, pertengahan, dan akhiran gitu ya. Jadi mengalir, tidak loncat gitu jalan cerita. Nah, ini biasanya plot itu digambarkan seperti ini gitu ya. Jadi biasanya ada introduction atau di awal, jadi karakter ini diperkenalkan gitu ya, siapa karakter utamanya, seperti apa dia tinggal di mana, dan lain-lain. Lalu nanti menuju ke exposition atau complication pertama kali gitu ya. Apa misalkan tentang bullying gitu. Jadi anak ini ada satu anak SMA diceritakan bagaimana dia berasal dari keluarga seperti apa gitu ya. Karakternya seperti apa, artinya adalah personality-nya, apakah dia extrovert atau introvert, atau apakah dia pintar atau dia bodoh gitu ya. Lalu nanti dia masuk sekolah, nah muncullah di situ complication, misalkan dia nantinya di sekolah ini dibully gitu ya. Lalu nanti proses buliannya itu ya nanti akan ada namanya rising action. Jadi intensitas buliannya itu semakin parah gitu ya. Artinya misalkan dia awalnya hanya diceng-cengin itu apa? Dicemooh secara verbal gitu ya. Tetapi nanti lama-lama ternyata secara fisik gitu ya, entah dia didorong atau dipukul gitu. Lalu nanti misalkan lebih parah yang banyak sekali gitu ya kasus-kasus atau cerita-cerita yang dari bullying nantinya berakhir ke bunuh diri gitu ya. Jadi nanti kejadian-kejadian bullyingnya itu termasuk di dalam rising action. Nah, nanti misalkan si karakter ini lalu akhirnya bunuh diri, nah ini namanya climax gitu ya. Jadi puncak tertinggi atau titik titik didih gitu ya, artinya satu cerita ini menanjak, lalu nanti ujungnya atau titik tertingginya ini dia bunuh diri gitu ya. Lalu setelah bunuh diri apa? Nanti ada yang namanya falling action. Misalkan di sekolah dari anak yang dibully dan bunuh diri ini nantinya diadakan bagaimana sekolah ini menangani gitu ya kasus-kasus bullying. Nah, itu adalah dari falling action. Lalu nanti resolution, bagaimana misalkan teman-teman yang ditinggalkan oleh anak yang bunuh diri ini, lalu orang tuanya bagaimana, itu namanya resolution. Jadi ada naik turunnya gitu ya sebuah alur cerita itu. Jadi tidak bisa lurus terus atau tegang terus, itu juga tidak bisa. Makanya di film horor biasanya ada jump scare gitu ya. Jadi sebelum jump scare-nya muncul dan mengagetkan penonton, biasanya kan dibikin sendu dulu, dibikin senyap dulu gitu ya, baru nanti dikagetkan dengan setannya muncul atau sound yang duar gitu ya. Lalu ada juga plot types gitu ya. Jadi plot itu di dalam karya sastra biasanya ada beberapa gitu ya. Nah, ini saya bagi ke dalam 3. Yang pertama itu adalah ini adalah bukan plot. Ini adalah konflik. Yang pertama ini konflik ya. Konflik itu tadi adalah yang racing action gitu ya. Jadi ketika jalan cerita ini mulai menegang gitu ya. Menegangnya karena apa? Bisa jadi karena dua hal gitu ya. Jadi konflik itu ada 2 tipe pertentangan gitu ya. Pertentangan itu ada 2 tipe. Yang pertama eksternal dan internal. Yang eksternal artinya adalah pertentangan antara satu karakter dengan karakter lain. Nah, kalau pertentangan internal ini bisa terjadi antara satu karakter dengan lingkungan gitu ya, alam. Misalkan biasanya cerita-cerita eco-criticism. Jadi cerita-cerita yang fokus kepada alam, misalkan cerita-cerita dari
Hawaii gitu ya. Orang-orang Hawaii ini kan sangat dekat dengan alam, atau Native American, orang Indian. Jadi mereka dekat dengan alam, sehingga ketika alam ini tercemar gitu ya, polusi, pasti mereka akan sedih. Nah, di situ pasti menimbulkan konflik internal, konflik batin yang disebabkan oleh lingkungan gitu ya. Lalu juga misalkan antara konflik batin. Jadi orang ini ada satu karakter gitu ya, misalkan keraguan, misalkan gitu ya, misalkan dia pacarnya, ada seorang laki-laki gitu ya, pacarnya direbut, lalu dia mempertimbangkan bagaimana dia harus membalas dendam, apakah harus balas dendam atau tidak, apakah aku harus merebut cewek orang lain atau enggak gitu ya. Nah, itu adalah perdebatan batin. Jadi konflik antara dia dan dirinya sendiri sebenarnya gitu ya. Nanti ketika belajar Shakespeare akan bertemu dengan satu karya sastra judulnya Hamlet. Hamlet ini juga nama karakternya. Nah, nanti dia ini punya konflik batin. Jadi bapaknya seorang raja gitu ya dibunuh oleh pamannya sendiri, dan ibunya ini akan dinikahi oleh pamannya tersebut. Lalu dia memiliki konflik batin, to be or not to be. Dia bergumam gitu ya, soliloquy, monolog, dia mengutarakan kalimat tersebut yang menceritakan keraguan dirinya untuk membalaskan dendam ayahnya dengan membunuh pamannya sendiri atau tidak gitu ya. Jadi ada dua tipe konflik. Lalu berikutnya tipe plot itu ada yang plot maju gitu ya. Artinya secara kronologikal. Jadi dari awal sampai akhir itu runut kejadian waktunya. Gitu ya. Artinya misalkan menceritakan perjalanan hidup seseorang dari dia lahir sampai sekolah dasar, sekolah menengah gitu ya, sampai kuliah, sampai dia bekerja, menikah, punya anak, dan lain-lain, sampai dia meninggal. Artinya runut gitu ya. Lalu ada juga tipe plot yang flashback. Jadi dimulai dari mana, nanti dia kembali ke masa lalu. Jadi misalkan ceritanya ini dimulai dari ketika dia sudah punya banyak anak gitu ya. Lalu dia mengenang-enang ketika dia kuliah, gitu ya, ketika pertama kali bertemu dengan suami atau istrinya seperti apa gitu ya. Jadi mengenang-enang memori, itu namanya flashback. Lalu ada juga tipe plot yang jadi dari satu karya sastra berhenti gitu ya. Nah, ini kemarin kan kita sudah bahas ada tipe karya sastra yang open ending. Jadi berhentinya itu masih terbuka, tidak begitu tamat. Artinya cerita ini masih bisa dilanjutkan gitu ya. Nah, kelanjutannya ini bisa juga berupa tidak hanya lanjutan gitu ya, artinya sequel, tetapi juga bisa prequel. Jadi kejadian yang terjadi sebelum si novel pertama atau karya sastra prosa pertama ini diterbitkan. Lalu ada juga prosa yang berkelanjutan, artinya nanti ada series pertama, series kedua, series ketiga, ini sequence gitu ya. Jadi contohnya misalkan Fifty Shades of Grey itu kan ada tiga novel ya. Artinya ada trilogi berkelanjutan gitu. Lalu kita masuk ke berikutnya. Oh ya, tadi plot tadi juga selain maju dan mundur gitu ya, ada juga yang campuran. Jadi plotnya ini kadang maju, kadang balik lagi ke mengenang memori yang dulu, kita nanti maju lagi. Jadi sedikit membingungkan, tetapi kita harus bisa mengikuti gitu ya. Nah, elemen intrinsik berikutnya adalah setting. Setting ini ada 4 macam gitu ya. Yang pertama adalah setting berupa tempat, jadi lingkungan fisik gitu ya, di mana sebuah cerita ini terjadi gitu ya. Misalkan di pantai, di gunung, di kota, di desa gitu ya, di rumah, di kantor, seperti itu. Biasanya juga deskripsi dari setting tempat ini gitu ya akan menentukan bagaimana intensitas gitu. Lalu berikutnya adalah waktu. Waktu ini semua jenis waktu gitu ya. Artinya waktu misalkan pagi, siang, sore, malam, atau jam gitu ya. Atau bisa juga waktu ini seperti zaman gitu ya. Misalkan tahun 2000-an atau tahun 2010-an atau tahun 45 gitu ya. Jadi berbagai macam waktu di sini. Atau bisa juga apa yang terjadi di suatu waktu. Nah, ini nanti berpengaruh ke, misalkan
pada zaman 45 Indonesia masih mempertahankan kemerdekaan, itu seperti apa perjuangannya gitu ya. Nanti kan Jepang itu tidak semerta-merta, Belanda dan Jepang tidak semerta-merta membiarkan kita merdeka, tapi setelah merdeka pun masih ada perjuangan-perjuangan. Nah, pasti pada zaman-zaman tersebut juga waktu-waktu tersebut seperti apa situasinya gitu ya. Itu pasti nanti kalau kita mengambil cerita pada zaman tersebut, penjelasan-penjelasan seperti itu juga wajib dijelaskan gitu ya. Lalu berikutnya adalah cultural context. Jadi misalkan di daerah mana gitu ya, misalkan kalau di Jawa ya nanti budayanya Jawa. Nanti kalau di Amerika ya nanti budayanya Amerika. Begitu juga dengan di Inggris. Nah, ini juga nanti tadi ada kaitannya nanti dengan waktu juga gitu ya. Jadi misalkan di Amerika tahun 2001 setelah terjadinya 9/11 gitu ya, itu kan sedang kacau-kacaunya gitu ya, orang masih takut terorisme gitu ya. Itu nanti pasti berbeda juga dengan ketika menggambarkan New York gitu ya, Times Square di sebelum kejadian 9/11 gitu ya. Jadi ada konteks budaya yang nantinya juga berubah gitu ya. Contohnya misalkan juga di kehidupan di kota dan di desa gitu ya. Misalkan di kota ini lebih individualis, sedangkan di desa itu lebih komunitas gitu ya. Masyarakatnya lebih berkumpul kompak gitu ya, gotong royong. Sedangkan kalau di kota sudah masing-masing, sudah sendiri-sendiri. Gitu ya. Nah, ini juga nantinya ada yang namanya milieu. Milieu ini ketika kita membaca sebuah karya sastra, settingnya ini kapan gitu ya. Lalu konteks atau kejadian baik itu sejarah, budaya yang terjadi pada daerah itu dan pada zaman itu apa gitu ya. Nah, ini yang nantinya akan berguna ketika kita membaca atau menganalisa sebuah karya sastra gitu ya. Jadi kita harus menggunakan kacamata yang tepat gitu. Jadi jangan sampai misalkan karya sastra zaman lama gitu ya, tetapi kita mengkaji konteksnya seperti zaman sekarang, itu tidak bisa gitu. Teori yang digunakan zaman sekarang bisa, tetapi konteksnya tetap harus merunut pada konteks zaman dulu. Lalu berikutnya adalah extrinsic elemen, jadi intrinsic dari luar karya sastra. Intrinsik artinya di dalam karya sastra gitu ya. Jadi karakter, setting, plot itu ada di dalam karya sastra. Nah, extrinsic elemen adalah unsur-unsur yang tidak terdapat di dalam karya sastra, artinya ada di luar. Nah, ada 4 secara garis besar. Yang pertama adalah society gitu ya. Jadi bagaimana keadaan masyarakat ketika novel ini ditulis gitu. Artinya nanti ada kaitannya dengan biografi. Jadi biografi dari penulis. Artinya adalah latar belakang dari penulis. Apakah penulis ini memiliki pendidikan yang tinggi atau ekonominya dia berasal dari yang kaya atau yang miskin gitu ya. Nanti ini juga berpengaruh kepada posisi penulis ini di masyarakat gitu ya. Jadi kalau misalkan pendidikannya tinggi, dia berasal dari keluarga kaya, pasti dia lebih dihormati. Lalu nanti ada juga unsur ekstrinsik dari psikologi. Apakah bagaimana gitu ya keadaan mental dari penulis ini mempengaruhi karya sastranya? Apakah kalau memiliki gangguan mental, lalu apakah ini tercermin di dalam karyanya? Contohnya misalkan Sylvia Plath, novelnya Sylvia Plath yang berjudul The Bell Jar gitu ya, itu sangat dipengaruhi dari kondisi psikologis penulisnya. Lalu ada juga pemikiran. Pemikiran ini adalah ideologi atau worldview atau pandangan dunia. Apakah si penulis ini misalkan komunis atau kapitalis gitu ya, atau dia menganut paham politik apa gitu ya. Nah, ini akan mempengaruhi juga bagaimana novel ini ditulis oleh penulis tersebut gitu ya. Jadi biasanya ekstrinsik ini berhubungan dengan seperti masyarakat gitu ya, psikologis dan pandangan budaya serta latar belakang